Well, today we're on chapter 8, guys. Jadi di chapter 8 kita nanti akan belajar mengenai gandengan kata ya. Kita sudah selesai dengan kelas kata karena sudah dibahas semua yang perlu teman-teman ketahui di TOEFL ya mengenai kelas kata. Hari ini kita belajar mengenai gandengan kata. Tapi seperti biasa kita review dulu materi-materi kita sebelum-sebelumnya supaya teman-teman nggak lupa, oke? Jadi dari hari pertama sampai hari ketujuh kemarin kita sudah menemukan ketujuh kelas kata untuk mengerjakan soal structure TOEFL ya. Yang pertama ada noun, kata benda, pronoun kata ganti, verb kata kerja, conjunction kata hubung, adjective kata sifat, preposition, preposisi, adverb kata keterangan. Nah, masing-masing ini punya fungsi masing-masing di kalimat ya, teman-teman. Nah, teknik pertama, teman-teman cek dulu kelengkapan kalimatnya. Jadi cari subjek sama predikat dulu. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari verb atau kata kerja, ya teman-teman. Nah, di dalam kalimat mau ada lebih dari satu subjek predikat nggak apa-apa. Syaratnya harus ada conjunction. Atau bisa dibalik kalau ada conjunction, subjek predikatnya nggak boleh cuma satu. Ya, teman-teman. Kemudian kalau ada penanda inversi di depan, nah teman-teman cari jawaban yang predikat dulu baru subjek. Dan jika ada penanda double komparatif yaitu the more the, kalau nanti gandengannya juga harus ada the more the setelahnya. Atau biasanya yang dihilangkan entah yang di awal entah yang di tengah. Seperti itu. Nah, tapi kalau sudah dicek secara sentencing, ternyata teman-teman nggak nemu masalahnya, berarti masalahnya adalah di phrasing ya, teman-teman, yaitu bagiannya kalimat atau bagian posisi kalimat. Nah, kayak di phrasing yang pertama kita pelajari adalah penggunaan kata sifat atau adjektif, yang mana fungsinya kata sifat itu menjelaskan kata benda. Yang punya sifat itu hanya benda, ya teman-teman. Nah, kemudian letaknya adalah di sebelum kata bendanya kalau dalam kalimat. Jadi kalau kata benda itu entah di subjek, entah di objek, titik-titiknya sebelumnya, nah itu biasanya tempatnya adjektif ya. Kemudian setelah kita belajar adjektif, kita juga belajar mengenai keterangan, yang mana keterangan kemarin kita belajar kalau dia ini bisa menjelaskan hampir semua kelas kata ya teman-teman. Jadi bisa menjelaskan predikat ataupun selain predikat. Nah mungkin bedanya di tempatnya. Yang pertama, adverb ketika menjelaskan verb atau predikat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu predikat itu bentuknya ada tiga ya, teman-teman. Ada yang berupa linking verb atau to be yang berdiri sendiri tanpa verb lain. Ada juga verb tunggal, yaitu verb 1, verb SIS atau verb 2. Dan yang terakhir adalah auxiliary plus verb. Nah, nanti kalau mereka mau ditambahkan adverb, tempatnya beda-beda tergantung jenisnya. Kalau linking verb, adverbnya di setelahnya. Kalau verb tunggal boleh di sebelum, boleh di setelahnya. Kalau auxiliary verb, adverbnya itu di setelah auxiliary pertama. Ya, jadi boleh setelah auxiliary pertama, auxiliary kedua, atau bahkan juga setelah verbnya juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, kemudian auxiliary itu apa? Auxiliary itu kata kerja bantu ya, teman-teman. Sebenarnya dia kata kerja juga, cuman dia selalu butuh verb setelahnya. Nah, ada 4 keluarga auxiliary, yaitu yang pertama ada do, does, did, verbnya adalah verb 1. Yang kedua ada to be, is, am, are, was, were, be, been, being ya teman-teman. Nah, di antara 4 keluarga auxiliary itu cuma to be yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja. To be boleh diikuti verb ing untuk bilang sedang atau aktif ya. Kalau to be diikuti verb 3 nanti jadi pasif. Jadi verb ing atau verb 3 itu setelahnya to be. Tergantung aktif atau pasif. Kemudian berikutnya ada auxiliary have, anggotanya have, has, had, yang mana verbnya harus verb 3 setelahnya ya. Dan yang terakhir ada modal auxiliary. Di setiap modal itu artinya masing-masing beda, teman-teman. Walaupun ada beberapa yang sama, tapi umumnya mereka artinya beda. Nah, tapi apapun itu modalnya, verb setelahnya harus verb 1. Ya. Nah, itu tentang auxiliary. Kemudian berikutnya ke adverb lagi. Nah, tadi adverb menjelaskan predikat. Sekarang ketika adverb menjelaskan selain predikat. Yang pertama menjelaskan adjektif dulu. Nah, seperti biasa, kemarin adjektif itu menjelaskan kata benda dan tempatnya boleh nempel di sebelum kata bendanya ya, teman-teman. Nah, ketika kata sifat sedang menjelaskan kata benda dan nempel seperti ini, mau disempilin sama keterangan nggak apa-apa, teman-teman. Nah, nanti keterangan itu bisa di sebelumnya determiner, bisa di sebelumnya deskriptif, juga bisa di setelahnya kata benda. Ya, tergantung jenis keterangannya. Nah, makanya kata benda di subjek itu kadang ada tambah-tambahan panjang sekali. Nah, itu karena kata benda itu bisa ditambahkan kata sifat, nah bisa juga ditambahkan adverb, seperti itu.
Kemudian adjektif ada yang bisa berdiri sendiri, yaitu adjektif yang deskriptif ya, teman-teman. Nah, ketika adjektif yang deskriptif ini berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya, boleh ditambahkan keterangan sebelum atau setelahnya, tergantung jenis keterangannya, ya. Kemudian yang berikutnya adverb atau kata keterangan itu juga bisa menjelaskan keterangan yang lain. Tergantung jenisnya di depan atau di belakang itu tergantung jenis adverbnya. Ya, teman-teman. Dan yang terakhir, itu ada keterangan yang dibuat dari kelas kata lain yaitu preposisi. Jadi aturan penggunaan preposisi atau kalau teman-teman menemukan ada preposisi, maka setelahnya harus ada kata benda atau noun untuk dirubah menjadi keterangan. Nah, semua preposisi itu harus diikuti noun ya, teman-teman, kecuali satu, yaitu to. Kalau to boleh diikuti verb satu. Tapi apapun itu, entah preposition to, entah preposition yang lain, itu adalah penanda keterangan. Seperti itu. Dan jenis keterangan yang dibuat dari preposisi tempatnya adalah di setelah kata yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu baru preposition plus noun atau to verb satu. Seperti itu. Nah, setelah kita menemukan fungsi ketujuh kelas kata dan penggunaan masing-masing di kalimat dan posisinya ya, kita belajar mengenai special word juga kemarin teman-teman. Jadi kata yang penggunaannya khusus. Yaitu yang pertama penggunaannya very. Nah, very sama really itu sebenarnya artinya sama-sama sangat. Kelas katanya juga sama, dia keluarganya adverb of degree. Nah, tapi penggunaannya beda. Bedanya adalah very ini tidak boleh menjelaskan kata kerja. Jadi kalau mau bilang saya sangat ingin pergi ke pantai. Karena ingin itu kata kerja, nggak bisa pakai very. Bisanya pakai really. Jadinya, I really want to go to the beach. Seperti itu. Contoh lagi, I am very tired atau I am really tired. Nah, di situ pakai very nggak apa-apa karena sangat di situ menjelaskan kata lelah. Yang mana lelah itu kata sifat atau adjektif bukan verb. Ya maka pakai very nggak apa-apa, teman-teman. Kemudian yang ketiga, I don't really know about the news. Saya tidak begitu tahu mengenai berita itu. Nah, karena really-nya menjelaskan karena sangatnya menjelaskan kata kerja no, otomatis kita hanya bisa pakai really bukan yang very, ya. Kemudian yang keempat, last holiday was really exciting atau last holiday was very exciting. Nah, itu boleh pakai very karena setelahnya itu kata sifat atau adjektif. Dan contoh terakhir adalah, so did you really believe what she said? Jadi, apakah kamu benar-benar mempercayai apa yang dia katakan barusan? Nah, karena di situ pakai kata kerja believe, sangatnya di situ menjelaskan kata kerja believe, maka nggak bisa pakai very. Bisanya pakai yang really, seperti itu. Kemudian setelah penggunaan very, kita juga belajar penggunaan kata enough. Sebenarnya lebih ke penempatan ya, teman-teman. Nah, penempatan kata enough ini ketika dia menjelaskan kata benda, tempatnya adalah di sebelum kata benda yang dijelaskan. Nah, tapi ketika dia menjelaskan selain kata benda, tempatnya adalah di setelah kata yang dijelaskan. Ya, contohnya nomor 1, I don't have enough money to buy the car. Nah, di situ enough cukup menjelaskan kata uang. Nah, makanya tempatnya di sebelumnya karena uang itu noun atau kata benda, ya. Kemudian contoh kedua, Diana is brave enough to challenge Rudolph. Nah, di situ enough ditaruh di setelah kata yang dijelaskan karena ya kata yang dijelaskan itu bukan kata benda, maka tempatnya di setelahnya kata yang dijelaskan, seperti itu. Contoh terakhir kemarin adalah he is good enough at English. Sama kayak nomor 2, good itu kata sifat ya, bukan kata benda, makanya enough-nya ditaruh di setelahnya. Seperti itu. Kemudian ada catatan tambahan, enough itu tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup. Contohnya sufficient enough. Nah, itu atau adequate enough itu secara bahasa itu dianggap pleonasm atau redundancy atau pemborosan atau pengulangan. Intinya salah satu harus dihapus ya. Seperti itu. Kemudian special word berikutnya penggunaan kata ever yang mana dia nggak bisa dipakai di kalimat positif biasa. Nah, ever ini dipakai di kalimat yang ada superlatifnya ya, teman-teman, yang paling. Contohnya adalah platypus adalah hewan yang paling aneh. Nah, itu pakai ever nggak apa-apa karena ada kata the weirdest. Ada the most-nya di dalam yang paling, seperti itu. Kemudian selain kalimat superlatif, kalimat yang ada kalimat tanya juga boleh pakai ever. Contohnya, have you ever been to Kawah Ijen? Apakah kamu sudah pernah ke Kawah Ijen? Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ever juga boleh dipakai di kalimat negatif. Contohnya, nothing's ever built to last. Ya, nah itu ada kata nothing, tak satu pun. Nah, karena ada kata tidak satu pun, ada kata tidaknya itu negatif, maka pakai ever nggak apa-apa.
Dan yang terakhir di kalimat conditional atau kalimat pengandaian atau yang biasanya ada if-nya itu ya, teman-teman, conjunction if. Contohnya adalah if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Jika nanti kamu sempat mampir, aku akan mengajakmu keliling air terjun, seperti itu. Dan special word yang terakhir, nah ini sebenarnya bukan special word, tapi karena dia mirip, nah kita dituntut untuk mengetahui kelas kata dan fungsinya ya teman-teman. Nah di situ ada yang pertama nor itu anggotanya fanboys, yang mana dia adalah conjunction ya teman-teman. Kemudian ada no itu adalah kata sifat miliknya yang determiner alias kata sifat yang selalu butuh kata benda setelahnya. Kemudian ada not itu adalah keterangan atau adverb. Dan yang terakhir ada non itu adalah kata ganti atau pronoun. Fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya, objek. Mirip kayak kata benda, teman-teman. Bedanya mungkin sama kata benda, kalau kata benda boleh ditambah kata sifat, kalau kata ganti tidak boleh. Seperti itu. Nah itu tadi adalah materi kita hari 1 sampai hari ke-7. Sebelum kita lanjut ke chapter 8, maybe anyone had any questions? Silahkan. Nggak ada ya teman-teman? Oke deh, kalau nggak ada kita lanjut ke chapter 8. Di chapter 8 ini nanti kita nggak belajar kelas kata yang baru, tapi kita belajar gandengan kata. Jadi kata itu ada yang udah dijodohin dari lahir ya, ada gandengannya teman-teman. Misalnya kalau ada kata A, berarti pasti jawabannya B. Kalau ada kata C, oh berarti gandengannya D. Misalnya seperti itu. Nah gandengan pertama itu di conjunction. Jadi conjunction itu ada yang punya gandengan ya teman-teman. Yaitu but, biasanya ada also-nya, but also, or, nor, sama and. Nah but also itu biasanya sebelumnya ada not only-nya teman-teman. Atau kalau ada not only berarti kita butuh but also. Seperti itu. Nah contoh kalimatnya adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Seperti itu ya. Jadi kalau diartikan Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis namun juga seorang aktor. Kemudian yang berikutnya ada either atau whether, nanti gandengannya or. Contohnya adalah you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kamu perlu entah menambahkan jumlah kursinya, atau membatasi jumlah undangannya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya nor itu biasanya sebelumnya ada neither ya teman-teman. Contoh kalimatnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Dan ini walaupun nggak ada kata not, kalau ada neither artinya jadi negatif. Jadi kalau diartikan peralatan tersebut tidak akurat juga tidak aman. Seperti itu. Dan yang terakhir ada and, itu biasa sebelumnya ada kata both. Ya teman-teman. Contoh kalimatnya adalah Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka itu bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Nah, itu adalah gandengan kata yang di conjunction. Biasanya yang dihilangkan salah satu, teman-teman. Jadi salah satu dihilangkan, salah satu jadi penanda. Seperti itu. Kemudian di gandengan kata yang kedua, itu ada di perbandingan ya. Jadi perbandingan itu ada 3, teman-teman. Cara membandingkan itu ada 3. Yang pertama membandingkan dua yang sama. Kita bisa pakai as, nanti gandengannya as. The same, gandengannya juga as. Not so, itu juga gandengannya as. Ya, teman-teman. Contoh kalimatnya adalah Katarina is not as tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Nah, pakai so juga boleh di situ. Not so tall as you juga boleh. Gak apa-apa, lebih formal, lebih baik ya, teman-teman. Nah, untuk membedakan as yang dia preposition yang artinya sebagai dengan as yang artinya sama, itu kita lihat kata selanjutnya. Kalau kata sifat berarti itu artinya sama ya, teman-teman. Tapi kalau as itu setelahnya kata benda, misalnya as a teacher, as a doctor, nah itu berarti itu preposition, itu bukan penanda paired words ya. Jadi itu bukan gandengan kata. Yang gandengan kata itu yang artinya sama dengan, yang artinya as-nya itu sama, bukan yang artinya sebagai. Seperti itu. Lanjut lagi, perbandingan kedua itu membedakan dua yang berbeda. Jadi yang satu lebih, seperti caranya bilang lebih dari. Kita bisa pakai would rather than, artinya lebih suka atau lebih memilih daripada. Atau more than, lebih dibandingkan atau lebih daripada. Seperti itu. Contohnya adalah, this route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan rute yang satunya. Seperti itu. Dan yang terakhir di perbandingan adalah membandingkan satu dengan yang lain, dengan banyak, dengan sisanya, teman-teman. Caranya kita bilang yang paling.
Yang paling mahal, yang paling rajin, yang paling cantik dan seterusnya ya. Nah, untuk bilang yang paling kita bisa pakai the most. Jadi most itu harus ada determiner sebelumnya ya. Entah the atau teman-temannya the, teman-teman. Oke. Kemudian ada of, gandengannya ya. Of kalau nggak gitu in, kalau nggak gitu among. Nah, hati-hati dengan most yang nggak ada the-nya, teman-teman. Nah, most itu ada juga arti lain yaitu hampir semua. Itu nanti nggak ada the-nya. Jadi most aja. Contohnya most people, hampir semua orang atau sebagian besar orang, seperti itu. Nah, nanti gandengannya of, in, among kalau yang the most ya, yang artinya yang paling. Nah, nanti contohnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s. Berkebun merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Seperti itu. Nah, itu gandengan kata di perbandingan ya, teman-teman. Dan yang terakhir gandengan kata di preposition dan adverb atau keterangan. Oke. Yang pertama ada from to, artinya dari atau sejak, to-nya artinya hingga atau sampai. Contohnya adalah we will have to walk from this point to the next town. Kita bakal perlu berjalan dari titik ini menuju kota berikutnya. Nah, nanti contohnya adalah between and, di antara dan. Jadi bukan between with ya, teman, tapi between and. Contohnya adalah Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard itu yang duduk di antara wanita itu dan pria itu. Seperti itu. Jadi between and. Oke. Kemudian yang berikutnya ada to yang O-nya 2 ya, artinya terlalu. Teman-teman nanti gandengannya to verb 1. Atau enough juga sama, nanti gandengannya to verb 1. Contoh kalimatnya adalah you are too old to participate in the competition. Kamu terlalu tua untuk mengikuti lomba itu. Atau kalau diganti enough ya, you are old enough to participate in the competition. Umurmu sudah mencukupi untuk mengikuti perlombaan itu. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada so that. So-nya di situ artinya sangat ya, teman-teman. That-nya artinya sehingga, dia conjunction. Nah, contoh kalimatnya adalah the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas sehingga aku menghabiskan semua uangku untuk membeli es teh. Kemudian yang berikutnya setelah so that ada such that. Nah, ini juga sama, teman-teman. Artinya sangat, that-nya sehingga. Bedanya adalah kalau so itu cukup diikuti kata sifat saja. Contohnya tadi so hot, that. Nah, tapi kalau such itu nggak boleh kata sifat aja, harus ada kata bendanya, teman-teman. Sebelum ada that. Contoh kalimatnya adalah it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan semua uangku untuk membeli es teh. Seperti itu. Yang berikutnya ada such as. Nah, ini beda arti ya. Such-nya di situ beberapa, as-nya seperti. Contohnya adalah we will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita akan perlu beberapa alat seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Dan yang terakhir, jika teman-teman menemukan ungkapan urutan, ya, contohnya di situ the first, the second, the next, the last, dan seterusnya. Intinya ada ungkapan urutan itu gandengannya adalah to verb 1 juga. Nah, mungkin untuk contohnya, I would be the last person in this world to let you down. Aku bakal menjadi orang terakhir di dunia ini yang membiarkanmu sedih atau membuatmu kecewa. Seperti itu. Oke. Nah, berarti itu tadi, dan saran saya nggak perlu dihafal ya. Akan hafal sendiri ketika teman-teman latihan, lihat, latihan, lihat, latihan, lihat. Nanti lama-lama nggak melihat pun hafal sendiri. Seperti itu. Jadi jangan dihafal, biar hafal sendiri, kita bentuk insting, hajar pakai latihan. Ya. Jadi sebelum kita latihan, teman-teman boleh foto layar ini. Dan sambil memfoto mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mari kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini, caranya sama, teman-teman harus cek sentencing-nya dulu. Jadi kelengkapan tahap pertama pasti sentencing ya, teman-teman. Cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2, yaitu kata wrote. Oke, subjeknya adalah author Margaret Wise Brown, teman-teman. Nah, tapi sebelum kata wrote, itu ada kata but. Fanboys, yang mana dia setelahnya but ini nggak ada subjek, cuma adanya predikat. Artinya fanboys di sini menghubungkan dua predikat. Nah, berarti di sebelumnya but itu juga harus ada predikat, teman-teman. Oke, di titik-titik di situ.
Nah, sayangnya ABCD agak panjang. Ternyata ada di situ gandengannya but also ya, yaitu not only. Berarti cari not only sama verb 2. Ya, teman-teman. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha. Not only sama verb 2 cuma yang alpha, yang lain bukan ya, teman-teman. Jadi nanti kalau dibaca in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books but also wrote the lyrics for 21 children's records. Kalau diartikan di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, namun juga menulis lirik-lirik untuk rekaman 21 rekaman anak-anak. Seperti itu. Oke, itu contoh pertama ya, teman-teman. Contoh kedua, caranya sama, cari predikat dulu. Tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat did not grow. Subjeknya adalah with, ya, teman-teman. Kemudian ada subjek predikat lagi, yaitu predikat das sama subjeknya it. Nah, di situ berarti kita butuh conjunction, teman-teman. Nah, ternyata di sebelum titik-titik itu ada us. Masih ingat kalau more than itu bisa juga jadi conjunction, teman-teman? Yaitu materi inversi, penanda inversi nomor 4, more than. Contohnya Jupiter is much bigger than our planet. Nah, itu setelahnya dan boleh diikuti kata benda. Diikuti subjek predikat juga boleh. Contohnya, Jupiter is much bigger than our planet is. Nah, bisa disimpulkan kalau dan itu mirip kayak conjunction juga bisa. Ya, teman-teman. Jadi dia bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition. Sama kayak as. Jadi selain more than, as itu juga sama. Ya. Dan di situ memang sudah ada as-nya. Jadi kita carikan gandengannya as ya, teman-teman. Kalau kita cek ABCD yang gandengannya as adalah yang Bravo, yaitu as. Ya sudah, berarti jawabannya yang Bravo. Seperti itu. Nanti kalau dibaca, before 8,000 before Christ, wheat did not grow as prolifically as it does today. Nah, kalau sebelumnya nggak ada to be, setelahnya jangan dikasih to be ya, teman-teman. Baru kalau sebelumnya ada to be, setelahnya dimasukkan to be. Kalau mau dikasih predikat, seperti itu. Intinya jawabannya yang Bravo, gandengannya as adalah as juga. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke contoh nomor 3. Caranya sama ya, cari predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary can. Subjeknya adalah walking fish. Ya, nah terus ada verb lagi yaitu live di situ, teman-teman. Berarti ini inversi. Kenapa diinversi? Karena ada not only di situ. Ya, penanda inversi nomor 3 yaitu negative adverb. Nah, tapi intinya ini bukan menanyakan inversinya karena memang sudah diinversi. Kita tarik ke belakang lagi. Nah, ada predikat lagi yaitu can also travel. Subjeknya adalah they. Berarti di titik-titik kita butuh conjunction. Oke. Dan ABCD itu ada fanboys, teman-teman. Untuk mengetahui fanboys apa yang bisa dimasukkan di situ, di depan itu ada kata not only, petunjuknya teman-teman. Gandengannya not only adalah but also. Di setelah titik-titik sudah ada also-nya, ya sudah kita carikan yang but-nya saja. Oke, berarti jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Tidak hanya ikan yang bisa berjalan, itu bisa hidup tanpa air. Namun mereka juga bisa berjalan atau pokoknya berjalan di jarak yang tidak jauh di atas daratan. Seperti itu. Lanjut, atau sebelumnya mungkin ada pertanyaan dulu sebelum latihan buat teman-teman, silakan. Kalau nggak ada, sekarang kita cek ya. Jadi teman-teman coba dulu, jangan takut salah, sedapatnya, sepemahamannya dulu. Seperti biasa, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Well, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Kemudian nanti kita bahas. Baik, ada jawaban Bravo, dan saya lihat semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek bersama.
Nah, di depan itu ada conjunction although, subjeknya kan ada parlemen, ada predikat. Nah, ini ada auxiliary can. Verb-nya adalah, nah ini verb 1 administer or enforce sama initiate ya, teman-teman. Jadi ada dua verb 1 setelah can di situ. Nah, di sini berarti kita harus sebentar kita cari subjek predikat lagi ya, karena sentencing harus dilengkapi dulu, teman-teman. Kalau ditarik ke belakang, nah itu ada subjek predikat lagi yaitu it, predikatnya has. Nah, berarti sentencing sudah lengkap. Nah, itu tadi yang saya mau bilang, di sebelum dan di setelah koma itu ada verb 1 miliknya can. Ya, jadi administer or enforce sama initiate. Karena ada dua verb 1, dua-duanya sama atau paralel, kita harus hubungkan pakai fan voice, teman-teman. Nah, fan voice apa yang bisa jatuh di situ? Kita cek sebelumnya atau setelahnya can tadi ada kata neither. Nah, berarti gandengannya neither itu adalah nor. Berarti jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan, meskipun parlemennya Kanada itu tidak bisa. Administer itu artinya apa ya? Memberikan ya, memberikan atau memaksakan undang-undang. Juga tidak bisa memulai sebuah kebijakan. Parlemennya Kanada itu memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan jadi dia nggak bisa memaksakan, tapi dia bisa membuat atau menyusun, teman-teman. Oke, dan menganggarkan alokasi dana seperti itu. Oke, next, number 5, dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Oke, ada 4 jawaban dan semuanya menjawab Charlie. Let's do it together. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari belakang ke dari depan ke belakang ada kata use verb 1. Subjeknya adalah kata benda filmmakers ya, teman-teman. Nah, ini yang saya maksud tadi. Most itu kalau dia berdiri sendiri artinya hampir semua atau sebagian besar. Tapi kalau ada the-nya itu nanti jadi artinya yang paling ya, teman-teman. Nah, ini artinya hampir semua. Jadi hampir semua pembuat, jawabannya belum ketemu ya. Nah, itu setelah use ada kata neither. Carikan gandengannya yaitu kata nor untuk memisahkan dua objek di sini, teman-teman. Ya, berarti jawabannya yang Charlie. Nanti kalau diartikan, hampir semua pembuat film dokumenter tidak menggunakan aktor, juga tidak menggunakan pengaturan studio. Karena dokumenter ya, teman-teman. Jadi langsung seperti itu. Oke, lanjut number 6. Dicoba lagi. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Nanti kita bahas. Oke, ada jawaban delta. Oke, ada juga bravo. Baik, mari kita cek bravo atau delta. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada conjunction while. Subjeknya the term harmony. Ada predikat suggests. Kemudian ada subjek lagi it. Predikatnya adalah is applied. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya sentencing sudah lengkap, teman-teman. Nah, itu di setelah koma atau di setelah titik-titik itu ada penanda di titik-titik jawabannya di situ ya. Or itu sebelumnya gandengannya kalau nggak whether ya either. Kita cari di pilihan ganda yang whether atau either. Dan nggak mungkin ada dua-duanya ya. Pasti salah satu, teman-teman. Yang alpha ada which bukan, bravo, such juga bukan. Such itu gandengannya us ya atau that. Tergantung yang artinya apa. Kalau yang Charlie neither itu gandengannya nor bukan or ya. Berarti Charlie bukan. Berarti fix jawabannya di situ adalah yang delta. Or itu gandengannya whether. Nanti kalau diartikan meskipun istilah harmoni merujuk pada sebuah suara yang bisa didengar atau suara yang apa ya
ya patut didengar atau yang enak didengar, harmoni atau dia dipakai atau dipakai ke semua kombinasi nada, entah itu konsonan atau disonan. Seperti itu. Next, number 7, silakan. 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Oke, mari kita cek. Sorry guys, kita cek ya. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb 2 yaitu used. Subjeknya adalah Egyptians. Sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, artinya sentencing nggak ada masalah. Di situ setelah titik-titik ada us, gandengannya us ya, teman-teman. Nah, berarti fix jawabannya adalah yang bravo. Kalau yang delta nggak bisa. Jadi kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan soal, kemudian di pilihan ganda ada yang diawali sama predikat, jangan dipilih ya, teman-teman. Karena di soal structure TOEFL predikat tidak bisa muncul di paling depan karena dia tidak pernah berakhiran dengan tanda tanya. Selalu berakhiran dengan titik seperti itu. Berarti jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan as early as itu di sini bisa diartikan di tahun gitu aja atau pada tahun 2500 sebelum Masehi. Apa namanya? Orang-orang Mesir menggunakan cermin-cermin yang dibuat dari logam yang dipoles dengan sangat baik. Seperti itu. Oke, next number 8. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat. Oke, ada juga jawaban delta. Oke, antara bravo dan delta. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada kata has. Subjeknya adalah main. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ya, teman-teman. Nah, itu setelah titik-titik, teman-teman dikasih kata then, penandanya. Nah, sebelumnya then itu gandengannya adalah more. Ya, berarti cari ABCD yang pakai more. Nah, ABCD yang pakai more cuma satu, yaitu yang Charlie. Kalau yang Delta nanti jadi penanda inversi, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Maine has cooler weather than most of the other states in the continental United States. Jadi kalau diartikan, Maine memiliki cuaca yang lebih sejuk dibandingkan hampir semua negara-negara Amerika yang lain di di daratan tersebut atau di benua tersebut. Oke, lanjut lagi ke nomor 9. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu sedapatnya teman-teman. Nanti kita bahas. Oke, ada jawaban delta, delta, dan semuanya menjawab delta. Let's do together. Di situ ada predikat is, subjeknya fructose. Ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman, yaitu that. Di situ artinya yang. Nah, di situ diikuti predikat is. Kemudian sudah lengkap. Jadi subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Sentencing nggak ada masalah.
Di situ sebelum titik-titik ada kata sweeter, more, gandengannya adalah than. Nah, sayangnya di pilihan ganda itu ada dua than antara alpha atau delta. Bedanya yang delta itu sudah pasti bisa ya, teman. Jadi yang delta ini mirip kayak Jupiter is much bigger than our planet. Titik itu boleh. Nah, kalau yang alpha itu sebenarnya juga boleh. Tapi kalau mau setelahnya than itu diikuti subjek predikat, predikatnya harus cocok dengan kata kerja atau predikat sebelum kata than, teman-teman. Nah, kalau sebelum kata than atau sebelum titik-titik itu menggunakan to be is, ya maka setelahnya than juga harus pakai to be, bukan pakai auxiliary does. Ya, jadi nggak nyambung nanti. Das itu artinya melakukan apa? Padahal sebelumnya itu is adalah itu nggak bisa dilakukan, teman-teman. Berarti alfa nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan, fruktos merupakan sejenis gula monosakarida yang jauh lebih manis dibandingkan cane sugar itu kalau nggak salah gula tebu. Ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke number 10. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu. Kemudian kita bahas ya. Oke, ada jawaban Bravo. Bravo, ada juga Delta. Oke, antara Bravo dan Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Nah, di sini hati-hati. Di sini ada jebakan ya, teman-teman. Mari kita cek bersama aja. Sorry. Tadi mana? Oh, ini. Di situ ada predikat told, subjeknya adalah Alexander Graham Bell, ya. Kemudian ada conjunction that, subjeknya adalah he, predikatnya adalah would rather be remembered. Panjang ya, sorry predikatnya. Nah, intinya kalimatnya sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, di situ sebelum titik-titik memang ada kata us, teman-teman. Tapi yang saya bilang tadi, hati-hati dengan kata us karena us itu bisa punya arti lain selain sama, ya. Jadi us itu punya arti yaitu artinya adalah sebagai. Oke, dia preposisi, bukan adverb artinya sama, bukan perbandingan. Berarti bukan itu ya. Cara menentukannya gini, setelahnya as itu kata benda atau kata sifat. Karena setelahnya as itu ada kata benda yaitu teacher, maka as ini artinya sebagai, bukan sama, teman-teman. Berarti bukan itu penandanya. Tarik ke belakang lagi itu ada kata would rather. Nah, di perbandingan itu tadi ada juga selain as, yaitu would rather. Kalau would rather itu sama kayak more, gandengannya adalah than, teman-teman. Nah, sayangnya di pilihan ganda yang punya than ada dua, antara alpha sama bravo. Nah, tadi saya bilang setelahnya than itu harus sama dengan sebelumnya, teman-teman. Ya. Kalau yang alpha itu setelahnya ada inventing, verb ing, maka sebelumnya harus juga ada verb ing juga. Kita cari sebelum titik-titik sampai predikat apakah ada verb ing, ternyata nggak ada, berarti alpha nggak bisa. Ya. Nah, kalau yang bravo di situ sebelumnya than, itu ada kata as a teacher. Maka setelahnya mau diisi as the inventor, itu boleh. Nah, nanti berarti jawabannya bravo kalau diartikan Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih memilih atau dia lebih suka dikenang atau diingat sebagai seorang guru dari tunarungu dibandingkan sebagai penemu dari telepon. Seperti itu. Oke, lanjut ya ke number 11. Dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek. Cari predikat dulu, di situ ada is, subjeknya helium, ya.
Nah, di situ ada is lagi tapi kita anggap satu aja, teman-teman. Karena and di situ bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, tapi cuma menghubungkan dua predikat saja. Nah, kalau and itu menghubungkan dua bagian dari kalimat saja, itu kita anggap satu aja, ya, bukan dua. Kemudian sudah lengkap ya subjek subjek predikatnya. Nanti kita nggak butuh conjunction subjek predikat atau sebagainya. Ini bukan sentencing tapi di phrasing. Nah, ternyata kalau kita cek A, B, C, D itu ada perbandingan. Entah pakai lebih dari, entah pakai yang paling. Nah, untuk mengetahui apakah lebih dari atau yang paling, ya sudah kita cek aja yang dibandingkan, teman-teman. Di situ yang dibandingkan adalah helium dengan semua gas yang lain selain helium. Nah, berarti ini membandingkan satu dengan banyak, dengan sisanya. Berarti kita hanya bisa pakai yang nomor 3 ya, yaitu yang paling. Berarti jawabannya adalah yang Bravo. Dan yang paling itu harus ada the atau teman-temannya the ya, teman-teman. Nggak bisa kayak yang delta itu cuma mau saja nggak bisa. Jadi harus ada the atau ke teman-temannya the, determiner. Oke, berarti jawabannya Bravo. Nanti kalau diartikan, helium merupakan yang paling sulit di antara semua gas untuk liquefy itu mencair atau dicairkan. Dan tidak mungkin untuk memadatkannya pada tekanan udara normal. Seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman ke nomor 12. Dicoba lagi waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Charlie. Ada juga Bravo. Oke, antara Charlie dan Bravo. Let's check it together. Kita cek bersama. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada verb 2 yaitu had ya teman-teman. Subjeknya adalah nomen. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Ya, nah di situ setelahnya had itu ada kata more. Gandengannya more itu than. Tapi di pilihan ganda itu ada dua than. Nah, semuanya pakai predikat. Yang satu pakai to be, yang satunya pakai auxiliary bukan to be. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuh to be atau bukan, kita cek sebelum kata than sampai nemu kata kerja ya. Di situ ada kata kerja had, itu verb 2 bukan to be, teman-teman. Oke, dia punya arti berarti fix, nggak bisa kita masukkan to be di situ. Harus kita masukkan temannya verb 2 yaitu auxiliary-nya verb 2 yaitu did. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, mungkin tak seorang pun memiliki pengaruh yang lebih besar atau lebih banyak pada kehidupan sehari-hari dari hampir semua orang di Amerika Serikat dibandingkan Henry Ford, seorang pencetus dalam bidang produksi automobil. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 13. Dicoba, sorry, number 13 dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama. Cari predikat dulu, di situ ada have ya, teman-teman. Predikatnya subjeknya mammals. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, sentensi sudah lengkap. Nah, di situ sebelum titik-titik ada kata larger, more. Nah, itu ada dua more ya, teman-teman. Gandengannya adalah then. Cari ABCD yang pakai then. Nah, ABCD yang pakai then cuma satu, yaitu yang alfa. Ya sudah, berarti jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan, para mamalia memiliki sebuah otak yang lebih besar dan lebih apa ya, lebih kompleks atau lebih berkembang seperti itu dibandingkan jenis binatang-binatang yang lain. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 14. Dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, tadi seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Kita cek teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada kata has, predikatnya ya, subjeknya the air. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, di setelah kata has itu ada kata higher. Itu dari kata ada more-nya di dalam kata higher ya, teman-teman. Maka gandengannya adalah than. Nah, ABCD juga sama. Yang punya than cuma satu, yaitu yang alfa. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang alfa. Nanti kalau diartikan, udara di dalam sebuah rumah atau bangunan kantor sering memiliki tingkat konsentrasi kontaminan yang lebih tinggi dibandingkan udara luar yang sangat tercemar. Seperti itu. Oke, terakhir nomor 15. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silakan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Silakan. Oke, ada jawaban delta, delta, ada juga alpha. Oke, antara alpha dan delta. Ada juga Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada R. Subjeknya adalah bass drums. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimatnya sudah lengkap ya teman-teman. Nah kalau kita cek yang alfa, di situ ada us, tapi nggak ada gandengannya us. Alfa nggak bisa teman-teman. Yang bravo ada conjunction that, sedangkan setelahnya titik-titik itu nggak ada subjek predikat, nggak ada predikat lagi ya. Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada so gandengannya us, not so us tadi ada ya teman-teman yang digambar yang saya minta untuk difoto tadi. Jadi kita tahan dulu yang Charlie. Kalau yang Delta ada then tapi sebelumnya nggak ada more-nya. Nggak bisa, berarti fix jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau diartikan, dalam orkestra simfoni, drums yang ngebass atau drums yang bass, itu tidak se-prevalent itu apa ya, sepopuler atau sesering, atau sering muncul kayak gitu ya. Tidak sesering munculnya kalau dibandingkan dengan drums kettle. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai gandengan kata ya, teman-teman. Mungkin sebelum saya tutup, adakah yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Silahkan. Nggak ada? Atau nanti ketika teman-teman latihan, mengerjakan soal latihan yang di Google Drive, butuh pertanyaan apapun, langsung japri saya ya, teman-teman. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Baik, kalau gitu, thank you so much for having me today, everyone. See you next time. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.